Allah yang kita sembah Tuhan yang sangat luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, setiap orang dipanggil bukan hanya untuk menjadi jemaat biasa. Berapa di antara saudara? Boleh naikin dikit volumenya bagian depannya, monitornya. Yang percaya bahwa orang yang dipanggil untuk menjadi Kristen, kita tidak hanya menjadi Kristen saja. Yang setuju boleh katakan amin. Ada banyak orang yang berhenti menjadi jemaat saja, tapi mereka lupa menjadi murid Kristus, menjadi tentara bagi kerajaan Allah. Ada banyak orang yang hanya datang ke gereja menjadi jemaat saja, tapi saya percaya di tempat ini Anda dan saya adalah bukan hanya jemaat saja, bukan hanya orang datang beribadah, tapi Anda dan saya adalah laskar Kristus. Kita adalah murid Kristus, orang yang mengikut Kristus. Yang percaya boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kita mencatat dengan jelas ada seorang yang sangat sederhana, yang biasa saja, yang saudara pasti tahu, yaitu sangat populer dengan kisah dari anak sekolah minggu, saudara. Daud adalah orang yang biasa saja. Dia bukan orang yang punya keahlian. Dari antara keluarganya, dari antara kakak-kakaknya, dia adalah anak yang mungkin tidak dianggap, saudara. Dia adalah anak yang kalau kakak-kakaknya pergi berperang, dan kemudian Daud hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba saja. Jadi tidak masuk hitungan, tidak dipersiapkan menjadi orang yang hebat, menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Kakak-kakaknya Syama, Eliab, Abinadab, mereka adalah orang-orang yang biasa berperang. Mereka biasa menyandang senjata. Mereka secara skill dan kemampuan mereka hebat. Daud, ketika kakak-kakaknya pergi berperang, dia hanya mengembalakan kambing 2-3 ekor kambing domba saja, tidak banyak. Tidak biasa memegang senjata, tidak dilatih untuk berperang dengan pasukan-pasukan yang lain. Biasa ketika para tentara Allah mereka pergi berperang, mereka akan pulang dan seluruh rakyat memberikan sorak-sorai yang luar biasa. Berbeda dengan Daud, dia tidak pernah ada tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai, kan hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Saudara, kita baca ayat ini bersama-sama. 1 Samuel 17 ayat 34. Ketika Saul memanggil Daud, ketika dia mengantar makanan kepada kakak-kakaknya, dan kedengaran Daud berkata bahwa aku berani untuk maju melawan Goliat yang ditakuti oleh bangsa itu pada saat itu. Nah, saudara, kita mencatat dengan jelas Saul memanggil anak muda ini dan berkata kepada Daud, ayat 33, saudara. Tetapi berkatalah, Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, dia menjawab raja itu, katanya, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat ini akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37 pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa ketika Saul memanggil Daud dan berkata kepadanya, mana mungkin kamu bisa
Kamu bisa pergi menghadapi musuh ini, salah satu musuh yang terbesar. Dan ketika dia mengeluarkan suaranya saja, ketika orang bangsa Israel sedang mempersiapkan barisan, dan kemudian Goliat maju, semua orang Israel termasuk Saul sendiri lari, saudara. Jadi bagaimana mungkin Daud yang dikatakan kemerah-merahan, tidak pernah ada dipersiapkan untuk menjadi tentara, untuk laskar, tidak pernah menyandang senjata, tidak punya pengalaman, skill sebagai seorang tentara. Dan kemudian dia katakan kepada Saul pada ayat 33, ayat 32, kata Daud kepada Saul, janganlah seorang pun menjadi tawar hati karena dia, karena hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu, saudara. Jadi saudara, ternyata Daud adalah orang yang tidak masuk hitungan, dan dia tidak punya kemampuan skill, tetapi dia berani menghadapi medan perang. Dia berani maju karena dia tahu bahwa dia tidak pernah maju sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada berapa di antara saudara percaya bahwa Anda mungkin secara kemampuan terbatas, Anda mungkin secara skill kurang jika dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Ada berapa di antara saudara dalam pekerjaan, dalam studi, dalam bisnis, mungkin secara kemampuan terbatas dibanding dengan mungkin saingan yang lain, dengan orang-orang yang lain yang bekerja dengan bisnis yang sama atau pekerjaan yang sama. Tapi yang menjadi berbeda, bahwa kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang luar biasa dan hebat, dan dia masih bekerja. Alkitab mencatat bahwa dulu, hari ini, sampai selama-lamanya Yesus Kristus tetap sama. Yang setuju boleh katakan amin. Jadi secara kemampuan kita terbatas, tapi kemampuan Allah tidak pernah terbatas. Yang percaya boleh katakan amin. Boleh beri sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Tuhan. Saudara, Daud tidak punya kemampuan, tapi dia berani menghadapi musuh. Dia berani menghadapi tantangan yang ada. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Daud katakan, kenapa dia berani menghadapi Goliat? Kenapa dia berani menghadapi musuh yang besar itu? Dia berkata, hambamu ini sudah terbiasa. Ketika ada domba yang diserang oleh beruang, oleh singa, oleh macan, hambamu sudah biasa menerkam dan kemudian menarik janggutnya dan berusaha supaya dombanya itu boleh diselamatkan. Sudah biasa melawan binatang buas. Saudara lihat, apa yang membuat Daud berani? Bukan kemampuannya, tapi pelatihan yang diizinkan oleh Allah di tempat-tempat yang kecil, di tempat-tempat yang tersembunyi. Itu yang membuat dia berani berjalan menghadapi setiap tantangan. Yang percaya boleh katakan amin. Di sana tidak ada tepuk tangan, di sana tidak ada sorak-sorai, minim, saudara. Berapa di antara saudara memiliki iman, pengharapan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, hal-hal yang besar. Kadang-kala di depan masih ada pekerjaan yang kecil, perkara-perkara yang kecil. Sesungguhnya itu masa persiapan. Sesungguhnya itu masa persembunyian yang dipersiapkan oleh Tuhan. Tuhan ingin mencari orang yang mau melakukan pekerjaan yang besar, tapi juga mau dipersiapkan di tempat-tempat tersembunyi dengan perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang kelihatannya biasa saja. Yang percaya boleh katakan amin. Karena Tuhan tidak mencari orang yang hebat, dia mempersiapkan Anda di tempat persembunyian. Perkataan bersama dengan saya, tempat persembunyian, tempat persiapan. Itu adalah tempat di mana Allah mempersiapkan Anda dan saya, saudara. Tempat persiapan, tempat persembunyian itu kelihatannya kecil. Dan berapa di antara saudara, jika Anda melihat gereja yang lain jauh lebih besar, dan Anda melihat gereja kayaknya biasa aja belasan tahun, saudara, jangan pernah melihat hal yang kecil. Karena sesuatu yang besar tidak terjadi tiba-tiba. Sesuatu yang besar terjadi di tempat yang kecil, dengan perkara yang kecil, di tempat yang tersembunyi. Dan ketika Anda dan saya setia, Anda akan melihat perkara-perkara yang besar sedang digenapi atas hidup kita, atas jemaat ini. Yang percaya boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Segala tempat persembunyian itu kadang-kadang berupa usaha yang, bisnis yang masih kecil. Ada berapa di antara Bapak Ibu Saudara, Anda seorang pekerja, Anda seorang wira swasta, Anda seorang pengusaha. Mungkin Anda dengan perkara-perkara yang kecil, tapi saudara punya iman, punya semangat. Saudara percaya bahwa Allah sanggup membuka jalan. Saudara, dia mati aja buat kita. Dan hanya untuk membuka jalan aja itu terlalu kecil. Yang percaya boleh katakan amin. Tapi kadang Tuhan ingin mencari hati yang mau dilatih ketika engkau dipersiapkan di tempat persembunyian. Di tempat persembunyian, sekali lagi, minim sorak-sorai, tapi jalan terus. Di tempat persembunyian Anda dilatih untuk berperang. Yang percaya boleh katakan amin.
Sehingga ketika dia maju menghadapi Goliat, dia maju bukan karena dia juga tidak punya skill. Karena dia katakan bahwa secara fisik dia tidak pernah ada dalam medan perang, tapi secara skill bersama dengan Allah, dia pernah mengalahkan beruang, singa, dan semua binatang buas yang hendak menyerang kambing dombanya. Artinya dia terlatih, tapi tidak kelihatan. Setuju boleh katakan amin. Ada berapa di tempat ini anak muda? Anda hanya melihat hari-hari ini saja. Tapi jika Anda melihat 5 tahun depan, 10 tahun depan, 15 tahun depan, Anda akan kagum bersama Allah jika Anda terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kemampuan kita yang kita dapatkan jika kita taruh di bawah kaki Tuhan, itu akan lebih luar biasa dibanding dengan kemampuanmu engkau berjalan sendiri. Yang percaya boleh katakan amin. Yesus kita dahsyat. Boleh katakan kiri kanan, Allah kita hebat. Colek sedikit saudara. Yang pertama tempat persiapan, tempat persembunyian. Itu tempat yang tidak banyak orang mau. Saudara, saya ketika melayani Tuhan tidak langsung event yang besar, langsung ke luar negeri, langsung ke negara-negara lain, langsung ke acara-acara besar, langsung ke gereja besar, langsung ke konser-konser dan semua event-event yang luar biasa. Tuhan mempersiapkan saya dengan hanya beberapa orang saja, dan itu bertahun-tahun. Karena Tuhan tidak tertarik dengan orang yang hanya ingin melakukan pekerjaan yang besar, tapi tidak mau setia dengan pekerjaan kecil, perkara kecil yang disiapkan. Karena Tuhan lebih tertarik kepada hati, karakter, daripada kepada hasil. Yang percaya boleh katakan amin. Ada berapa di antara saudara ketika engkau setia dalam perkara kecil dalam usahamu, engkau berlutut, engkau berdoa, engkau ucapkan firman Tuhan, engkau beribadah, dan engkau tetap melakukan bagianmu dalam bisnis, dan engkau datang lagi kepada Tuhan dan bekerja lagi, datang lagi dan bekerja, dan step by step, tahun demi tahun engkau melihat Allah membuka jalan sampai engkau boleh berkata bahwa Immanuel, Allah menyertai kita. Ebenezer, sampai hari ini Tuhan menolong kita. Yang setuju boleh katakan amin. Dan itu yang harusnya terjadi bagi orang percaya. Tidak peduli apa keadaan kita hari ini, apa kondisi ekonomi kita hari ini, bagaimana di depan ada badai atau tidak, tapi orang percaya harus menjadi tentara Allah yang dahsyat, barisan tentara Mesias. Yang setuju boleh katakan amin. Sehingga ketika Daud ada di medan laga, dia tidak punya kapasitas, tapi dia katakan aku datang dengan nama Tuhan. Dia tidak terbiasa saudara, tapi dia sudah dilatih di tempat persembunyian bersama dengan binatang buas. Itu yang pertama, tempat pelatihan. Tetap mengucap syukur untuk perkara kecil yang disiapkan oleh Tuhan, karena akan datang pada waktunya perkara besar datang, dan engkau akan kagum melihat Allah yang luar biasa. Dan terakhir, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia selalu bertanya-tanyakan Tuhan. Dia selalu berdoa. Sebab itu dalam Mazmur saudara boleh lihat, dia selalu menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu bukan hanya di gereja, tapi di rumah, di tempat di mana aja saudara bisa menyembah Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Daud saudara di padang dia bisa sembah Tuhan. Dia bisa bermazmur bagi Allah. Ketika dia dikejar oleh musuh, dia bisa menuliskan mazmur yang adalah penyembahan dia kepada Tuhan. Berapa di antara saudara, Anda dan saya sekali lagi saya katakan bukan jemaat biasa, tapi kita adalah pengikut Kristus. Kita adalah penyembah Allah. Kita adalah jemaat yang barisan tentara Mesias. Yang percaya boleh katakan amin. Di gereja ketika kita beribadah, kita menyembah Tuhan, kita dikuatkan. Tapi ketika Senin sampai Sabtu, kita kembali ke rumah kita, pekerjaan kita, dan kita menjadi tentara Allah, yaitu selalu menyembah Allah, dipersiapkan dan siap siaga. Dia selalu bertanya-tanya apakah maju atau tidak. Saudara boleh baca saudara dalam Alkitab, ketika Daud berperang, dia selalu bertanya Tuhan. Dia punya orang-orang yang hebat di sekeliling ketika dia sudah diangkat menjadi raja, tapi dia selalu bertanya-tanyakan Tuhan. Nah, saya percaya apa yang dia katakan, bahwa aku datang dengan nama Tuhan, bukan dengan kekuatannya dia, atau dengan ilmu yang Saul baru saja turunkan sebelum dia berangkat bertemu dengan Goliat. Aku datang di dalam nama Tuhan. Berapa waktu dalam hidup saya, bertahun-tahun saya mengikut Kristus, dan saya selalu melihat di depan ada badai, di depan ada kesulitan, dan saya tidak punya pilihan lain. Saya selalu datang kepada Tuhan dan selalu meminta petunjuk Tuhan, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, dan mempercayai bahwa ada Allah yang masih bekerja. Percaya boleh katakan amin. Suatu waktu dokter memfonis saya dan mengalami hal-hal yang sulit. Mungkin ada yang pernah dengar, pernah lihat kesaksiannya. Saudara, siapa yang bisa menolongnya jika kemudian saya datang kepada pendeta? Andai kata pendeta sudah berdoa, tapi tidak mungkin saya selalu datang minta terus doa. Saya sendiri yang harus fight. Saya sendiri yang akan dilatih oleh Tuhan untuk terbiasa dengan badai, terbiasa dengan beruang, terbiasa dengan singa,
terbiasa dengan macet, terbiasa dengan kesulitan, supaya kita tangkas, kita kuat, kita cakap melakukan segala perkara. Percaya boleh katakan amin. Ada banyak orang Kristen yang hanya dinamakan dengan berkat, dengan berkat, dengan berkat. Ikut Yesus dapat mobil, itu Yesus dapat rumah, ikut Yesus jadi kaya dan yang lain. Anda tidak punya cukup iman yang kuat untuk mengikut Tuhan. Tapi jika saudara saya mengikut Tuhan karena mencintai Tuhan, Anda akan lihat mujizat, berkat, kebaikan Tuhan itu akan mengikuti saudara. Karena saudara mencari sumber, mengikut sumber, dan tidak membuat standar bahwa mengikut Tuhan itu mobil harus banyak. Ada banyak orang kecewa di tengah jalan karena selama dia ikut Tuhan tidak dapat mobil. Karena Tuhan memang tidak ada catat di situ saudara orang ikut Kristus dapat mobil. Halo. Itu kepercayaan, itu usaha ketika engkau bekerja dan Tuhan menambahkan. Tapi itu tidak standar. Ada banyak orang Kristen, mereka kecewa kenapa orang lain ikut Tuhan belum lama langsung dapat mobil. Karena itu bukan urusan, itu bukan bagian. Tuhan tidak pernah Tuhan berjanji dia cukupkan kita, dia berkati kita. Kalau soal nanti diberikan mobil dan yang lain, itu soal anugerah Tuhan, soal berkat, soal ketika saudara bekerja dengan setia dan tekun. Tapi itu bukan tujuan. Ada beberapa teman saya dia dipanggil Tuhan dalam kondisi yang memang yang ada mobil, tapi bukan berarti dia bukan menjadi tentara Kristus. Halo, menjadi tentara Allah, yaitu ketika engkau maju di medan perang, menghadapi setiap badai, menghadapi setiap kesulitan, dan engkau boleh melihat kemuliaan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Jika kita hanya dinamakan oleh berkat, saudara tidak akan cukup kuat ketika menghadapi badai, ketika ada beruang, ada singa di depan seperti Daud hadapi. Tuhan mengajar kita cakap untuk berperang. Yang percaya boleh katakan amin. Jika saya mengikut Tuhan hari itu hanya untuk mujizat, hanya untuk uang, hanya untuk berkat, yang saya pegang, klaim every day, saya pegang janji Allah hanya untuk uang. Ketika dokter vonis saya, ketika keuangan keluarga kami turun drastis, anak-anak sakit, saya sakit, mami saya sakit, siapa yang bisa menolong? Masih ada Yesus. Dan dia tidak tiba-tiba dari surga satu gepok uang, enggak saudara. Tapi Tuhan mengajar saya untuk berjalan di lembah kelam. Tuhan mengajar saya untuk menghadapi singa, menghadapi beruang, dan tidak takut. Karena kita mencatat asal ada makan, ada minum, pakaian cukup. Yang percaya boleh katakan amin. Jika dia memberi lebih, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang percaya boleh katakan amin. Doa Bapa kami di surga, dan seterusnya berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Kita minta secukupnya. Tuhan berikan rumah, biarpun kontrak itu rumah. Tuhan beri mobil, motor, Gojek itu motor juga saudara. Bedanya kita bayar. Percaya boleh katakan Grab, kita menikmati loh naik mobil, tapi kan bayar. Orang itu yang nyicil dan dia yang ngedrive kita. Dia jadi supir, benar gak saudara? Banyak kali kita kurang bersyukur. Kemarin saya cerita sama saya kunjungi salah satu ada jemaat kami saudara. Saya bilang 8 tahun saya kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini. Saya tidak kehilangan semangat mengikut Tuhan dan gak malu, biasa aja, rumah kecil biasa saja. Saya sudah pelayanan sampai ke luar negeri, udah ke Amerika, ke Australia, kemana, udah keliling. Tapi dengan Tuhan percayakan rumah. Waktu itu 8 tahun kontraktor, kontrak sana, kontrak sini saudara. Tidak mengganggu keselamatan saya. Yang percaya boleh katakan amin. Jadi ketika saya setia, suatu waktu Tuhan kasih rumah baru saya aduh Tuhan. Saya bahkan nggak terlalu berpikir jauh sampai sejauh itu. Andai kata pernah ingin ya nggak salah. Kita minta ya nggak apa-apa loh ibu. Kita sebagai anak bisa minta nggak apa-apa. Tuhan kasih rumah, kasih mobil nggak apa-apa. Tapi jangan itu fokus di atas segala-galanya sehingga engkau tidak akan kecewa mengikut Tuhan. Jika saya mengikut Tuhan hanya untuk itu, waktu dokter vonis, waktu keuangan kami terjun bebas, saya bisa tinggalkan Tuhan. Tapi karena hari itu saya mengikut Tuhan, sejak saya mengikut Yesus, bukan itu, tapi karena saya tahu bahwa Dia Raja, Dia Tuhan, Dia luar biasa, Dia tebus dosa saya dan Dia layak untuk ditinggikan. Dan saya ikut Dia, sehingga ketika segala sesuatu berjalan tidak semestinya, saya tetap menaruh harap saya kepada Tuhan. Dan di situ Tuhan melatih saya menghadapi beruang, singa, seperti Daud menghadapi musuh. Hari itu saya katakan, Yesus, Engkau tidak akan bisa dicuri oleh siapapun. Harta bisa dicuri, jabatan mungkin ya kita tolak ya, tapi tidak kekal. Tapi Yesus tidak bisa diambil. Hari itu secara keuangan terbatas, anak-anak sulit untuk sekolah dan yang lain. Tapi saya terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan sampai saya katakan makanya, Yesus menolong saya berjalan bersama dengan Dia. Dalam keadaan sulit, saya datang menghadapi musuh dengan nama Tuhan.
Dan saya mulai step by step anak-anak saya dipulihkan. Dokter katakan saya penyakit yang langka di dunia 108 orang dan menyerang very agresif dan yang lain. Dan sulit untuk saya menghadapi hal-hal hari-hari selanjutnya. Siapa yang bisa menolong saya? Yesus masih hidup. Secara keuangan kami sulit. Tapi saya katakan Tuhan, kami belajar mencukupkan diri. Anak-anak beberapa yang berhenti sekolah. Tahan sedikit loh maksudnya. Dan sulit buat kami. Tapi kami tidak kemudian, aduh tolong dong, tolong enggak. Hanya berlutut dan berkata, Tuhan, kami belajar mencukupkan diri. Saya maju, suami maju, anak-anak maju. Dan ketika kami tidak menyerah, menjadi tentara yang maju berperang. Di depan ternyata mujizat diberikan. Anak-anak saya sembuh, mami saya sembuh dari stroke. Sampai hari ini saya pulih, sehat, sempurna. Yesus kita luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Saksinya panjang tapi mungkin one day. Tapi singkatnya saudara, saya berjalan bersama dengan Tuhan dan tidak menyerah. Saudara, ketika kita tahu kepada siapa kemuliaan Tuhan akan diberikan, saat kita bertanya-tanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan maju nggak ya? Saudara, karena kita akan memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Sama ketika saudara diberkati, ingat siapa yang menolong kita. Dia yang melatih kita menjadi prajurit tentara yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh lihat kiri kanan, katakan jangan menyerah. Waktu saya di Singapura dan dioperasi dan yang lain-lain, secara keuangan kami sulit sekali. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan bukan hanya menyembuhkan saya. Ada berapa di tempat ini anak muda, remaja, dewasa muda, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi saudara. Masih ada lagi tinggi-tinggi, jangan malu-malu saudara. Luar biasa. Kalian adalah orang yang hebat. Kenapa? Saya masih muda, saya masih punya iman yang luar biasa. Waktu saya sakit, dokter vonis dan yang lain, saya tetap punya semangat. Saya ingat, saya lihat di Singapura ada perempuan pakai gaun emas, saya mimpi. Waktu itu di operasi, ada tukang jahit, jadi desainer gitu. Saya pernah sekolah tapi nggak kepake saudara. Saya lihat mimpi itu, saya pulang, saya bilang sama teman saya di Singapura dan kepada suami, aduh saya lihat mimpi itu, apa mungkin Tuhan mau pakai saya? Atau saya mau disembuhkan dan melayani Tuhan lagi? Saya pulang, apa yang saya lakukan? Saya semangat, saya bilang sama suami, aduh saya kan pernah sekolah dulu ya nggak jago-jago amat. Saya mau jahit, saya mau desain, tapi saya tetap melayani Tuhan. Jadi kalau saya sembuh, saya akan melayani Tuhan. Tapi kalau boleh ada kesempatan, saya mau jahit, saya mau desain. Apa yang saya lakukan? Saya tidak cukup pintar, tapi saya lakukan, saya jahit, saya desain, saya bikin gaun. Suami saya sampai bingung-bingung. Dan saya mulai berdoa, Tuhan, kalau saya sembuh, boleh nggak? Saya mau jadi fashion designer, tetap melayani Tuhan. Saudara, itu suami saya bilang seperti pungguk merindukan bulan. Anak-anak saya juga kaget, mama terlalu lebay, gitu saudara. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah memberi talenta dengan iseng saja. Saya lakukan bagian saya yang kecil. Saya kerjain, saya pikir saya menjadi tukang jahit daerah Cengkareng aja saudara. Rumah saya daerah Wetland, dekat Green Lakes itu. Jadi saya pikir hanya seperti itu. Tapi saudara tahu Tuhan, saya lakukan bagian saya. Saya jahit, gitu buat hamba Tuhan, buat siapa, mamanya Elo di Nasution waktu itu ada. Saya kerjakan dan yang lain. Tapi saya punya mimpi yang besar, tapi kerjakan yang kecil. Setahu saya punya iman 2010 itu masih sakit. Saya bilang Tuhan, suatu waktu kalau Tuhan sembuhkan saya akan melayani Tuhan. Tapi kalau boleh lagi saya ingin menjadi fashion designer juga, untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Saudara, Tuhan mendengar doa kita, tidak langsung dijawab. 3 tahun setelah itu saya disembuhkan dengan sempurna. Dan Tuhan menjawab doa yang pernah saya doakan 3 tahun yang lalu. Saya terpilih menjadi salah satu fashion designer untuk Miss World. Seluruh dunia putri-putri berkumpul di Bali. Dan di sana ada Jacqueline Selossi yang pernah divonis oleh dokter. Merancang gaun, membuat gaun, membuat mahkota saudara sendiri dan yang lain. Siapa yang melakukannya? Masih ada Yesus. Yang percaya boleh katakan amin. Saudara, saya kerjakan tanpa membatalkan pelayanan. Saya masih ambil sekolah Alkitab waktu itu. Kerjakan, suami saya larang, jangan, obatnya nanti mahal. Karena saya belum sakit, belum sembuh benar waktu itu. Malam-malam dia tidur, saya tarik ke kamar mandi gaunnya. Saya kerjakan lagi saudara, sambil bujuk-bujuk saudara. Tuhan luar biasa. Gaun yang saya buat Miss Brazil dan yang lain boleh masuk 5 besar, 10 besar. Siapa yang melakukannya? Putri seluruh dunia berkumpul. Saya pikir cuma kayak Putri Indonesia atau apa, atau event-event Monik Jakarta. Ini langsung event seluruh dunia saudara. Can you imagine that? Allah yang kita sembah mempersiapkan kita di tempat yang kecil, tapi mempersiapkan kita kemudian akan masuk ke tempat yang besar, ke tempat perkara-perkara yang besar. Yang setuju boleh katakan amin. Ada berapa di antara anak muda remaja engkau percaya suatu waktu engkau akan melihat Allah membawa engkau ke tempat yang dahsyat. Allah mempercayakan perkara-perkara yang luar
biasa. Ketika engkau setia, engkau berjalan bersama dengan Tuhan, jadilah Allah yang gagah perkasa. Yang setuju boleh katakan amin. Ada berapa di tempat ini Anda orang tua, kelihatannya keluarganya kayaknya pas-pasan terus. Pada janji Allah engkau akan memiliki anak-anak keturunan yang gagah perkasa. Orang tua yang mencintai Tuhan, anak cucunya disertai oleh Allah. Ada Allah yang membuka jalan dan tidak ada orang yang sanggup menutup jalan. Hari ini Tuhan membuka jalan kami, memberkati dengan cara yang luar biasa. Anak perempuan saya juga menjadi fashion designer, jadi perancang gaun, busana. Tapi dia tahun depan Januari dia bilang, "Ma, aku juga ingin melayani Tuhan lebih." Jadi dia sekolah Alkitab di Amerika dan semua anugerah Tuhan. Anak-anak melayani, suami melayani, tapi kami melewati lembah-lembah air mata. Tidak banyak orang di sana ketika kami melewati. Tapi Yesus ada. Dia percaya boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Boleh lihat kiri kanan dan katakan, Yesus kita dahsyat. Yesus kita dahsyat. Yesus kita dahsyat. Boleh sejumlah kita bangkit berdiri, boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Raja di atas segala Raja. Ada berapa di antara saudara percaya bahwa ada Allah yang dahsyat mempersiapkan Anda dari tempat yang kecil, perkara yang kecil, untuk melihat perkara-perkara yang luar biasa? Boleh lambaikan tangan saudara. Ada Allah yang luar biasa yang tidak tertarik dengan kemampuan standar kapasitas kita, tapi dia tertarik dengan hati kita, dan dia sanggup membuka jalan, mengurapi kita dengan cara yang dahsyat.